Selamat datang. Dalam beberapa hari terakhir, lini masa kita diramaikan oleh sebuah video viral. Sebuah sidak oleh pejabat publik ke salah satu pabrik air mineral ternama. Perdebatan langsung pecah. Ada yang membahas soal kelayakan truk, ada yang membandingkan harga air dengan bahan bakar, dan tentu saja, momen puncaknya, keterkejutan saat mengetahui sumber airnya ternyata dibor dari dalam tanah. Banyak narasi liar yang muncul. Banyak kemarahan, banyak juga kebingungan. Hari ini, saya tidak akan ikut menambah kebisingan itu. Sebaliknya, saya mengajak Anda untuk mengambil langkah mundur sejenak, dan membedah peristiwa ini secara jernih, logis, dan kembali ke dasar-dasar yang valid dan ilmiah. Masalah utama dari narasi yang beredar adalah ia mencampurkan tiga isu yang sama sekali berbeda menjadi satu drama besar. Isu tersebut adalah isu sains, isu sistem regulasi, dan isu metode pengawasan. Tugas kita sekarang adalah memisahkan ketiganya, agar kita bisa melihat gambaran besarnya secara utuh dan tidak mudah terombang-ambing oleh opini. Mari kita mulai dari yang paling viral, isu sains soal sumber air. Dalam video, kita melihat ada momen keterkejutan saat terungkap bahwa sumber airnya berasal dari sumur bor dalam, bukan dari mata air yang mengalir di permukaan. Keterkejutan ini sangat wajar, dan mewakili persepsi banyak dari kita tentang air pegunungan. Kita membayangkan air jernih yang mengalir di antara bebatuan sungai. Tapi disinilah letak fakta ilmiah yang seringkali terlewatkan dalam diskusi publik. Bayangkan sebuah gunung itu seperti sebuah spons raksasa yang berlapis-lapis. Air hujan yang turun di puncaknya tidak langsung mengalir begitu saja. Sebagian besar meresap jauh ke dalam tanah. Air ini kemudian melewati berbagai lapisan batu, pasir, dan tanah vulkanik selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Proses ini adalah sistem penyaringan alami terbaik dan paling sempurna di dunia. Air yang akhirnya terkumpul di lapisan paling dalam, yang oleh para ahli geologi disebut sebagai akuifer dalam, adalah air yang paling murni. Kenapa? Karena ia terlindungi sempurna oleh lapisan-lapisan batuan kedap air, sehingga bebas dari kontaminasi permukaan seperti pestisida, limbah, atau bakteri. Jadi, ketika sebuah perusahaan air mineral melakukan pengeboran, tujuannya justru untuk menjangkau sumber air dengan kualitas tertinggi ini. Proses ini bukan sebuah penyimpangan atau cara culas. Dalam ilmu hidrologi dan industri air minum dalam kemasan, ini adalah standar emas atau gold standard untuk menjamin kemurnian. Apa yang di panggung terlihat seperti sebuah anomali, di dalam laboratorium sains justru adalah sebuah keharusan. Jadi, secara ilmiah, argumen soal sumber air ini sudah selesai. Prosesnya sudah benar. Sekarang, mari kita beralih ke isu kedua, isu sistem, yaitu tentang regulasi dan pengawasan. Tentu, kekhawatiran soal volume air yang diambil, pajak yang dibayar, hingga kelayakan truk yang dipakai, adalah kekhawatiran yang sangat valid dan penting. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pertanyaan itu sudah ditujukan ke alamat yang tepat? Mari kita lihat sistem yang seharusnya bekerja di belakang layar, sistem yang sudah diatur oleh negara kita. Pertama, soal volume air dan pajak. Setiap perusahaan yang mengambil air dari dalam tanah wajib memasang alat ukur yang disebut water meter, dan alat ini disegel. Secara berkala, alat ini wajib diuji tera oleh lembaga metrologi legal milik pemerintah untuk memastikan akurasinya tidak dimanipulasi. Data dari meteran inilah yang menjadi dasar Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda untuk menagih pajak air permukaan. Jadi, ada sistem verifikasi berlapis untuk mencegah kecurangan, ampuh, hingga kelaikan sasis. Ini adalah gerbang pengawasan resmi dari negara untuk memastikan sebuah truk memang layak jalan atau tidak. Jadi Anda lihat, untuk setiap kekhawatiran yang diangkat dalam sidak tersebut, sebenarnya negara kita sudah memiliki institusi dan mekanisme formalnya. Ada Bapenda, ada lembaga metrologi, ada dinas perhubungan. Ketika mekanisme formal ini dilompati, dan pertanyaan langsung dilempar ke staf di lapangan di depan kamera, fungsinya bergeser. Dari yang seharusnya pengawasan sistemik, menjadi konfrontasi personal. Pengawasan yang efektif seharusnya bertujuan untuk memeriksa dan memperkuat sistem yang sudah ada, bukan justru menciptakan keraguan pada sistem itu sendiri. Dan ini membawa kita pada poin terakhir yang paling fundamental. Isu metode, yaitu tentang cara pengawasan itu sendiri. Saya ingin tegaskan, tidak ada yang salah dengan pengawasan oleh pejabat publik. Itu adalah tugas dan kewajiban yang harus kita dukung penuh untuk memastikan semua pihak patuh pada aturan. Namun, kita perlu bertanya secara kritis, ketika sebuah proses pengawasan formal direkam, kemudian diedit, diberi musik, dan disajikan sebagai sebuah tontonan di YouTube, apa implikasinya?
Batas antara tata kelola yang serius dan pembuatan konten hiburan menjadi sangat tipis. Narasi bisa dibentuk sesuai keinginan editor. Konteks bisa hilang. Dan yang paling berbahaya, pengadilan opini publik bisa menggantikan proses pembuktian yang adil dan berbasis data. Ini adalah sebuah alarm, bukan hanya bagi setiap organisasi, tetapi juga tantangan bagi para pejabat publik itu sendiri. Bagaimana cara menjalankan fungsi pengawasan di era digital, tanpa harus mengorbankan akurasi, objektivitas, dan integritas dari proses itu sendiri. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Peristiwa viral ini mengajarkan kita, sebagai audiens yang cerdas, untuk tidak mudah terbawa oleh narasi yang disajikan begitu saja. Di balik setiap drama, ada sains yang perlu kita pahami, ada sistem yang perlu kita ketahui, dan ada metode yang perlu kita pertanyakan secara kritis. Tugas kita bukanlah untuk memihak pada satu sisi dan menyerang sisi yang lain. Tugas kita adalah untuk memahami gambaran besarnya. Semoga dengan memisahkan ketiga isu ini, sains, sistem, dan metode, kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jernih, dan kembali ke ruang diskusi yang lebih sehat dan berbasis fakta. Terima kasih sudah menyimak. Mari terus belajar bersama.